Izin Oke, ada presentasi Hakim Pak. Deborah, Gideon, dan juga Yefta. Izin presentasi Pak dosen, izin semuanya. Dari awal Kak. Silakan. Dari awal Kak. Izin Kak. Oke. Presentasi grup pertama Pak terdiri dari saya Risma Buru Tambun dan Kakak Waim Karubaba. Next Kak. 3 Hakim Israel. Pelajaran kepemimpinan dari masa lalu untuk masa kini. Next. Pada zaman dahulu, Israel itu di bawah tekanan. Tekanannya siklus dosa, yaitu bangsa Israel sering jatuh ke dalam dosa setelah masa damai mengakibatkan penindasan dari bangsa lain. Masa krisis, periode hakim-hakim adalah masa krisis di mana Tuhan membangkitkan pemimpin unik yang membebaskan umatnya. Ketiga pemimpin. Kita akan meneliti 3 pemimpin luar biasa seperti Deborah, Gideon, dan Yefta yang masing-masing membawa kebebasan kepada Israel. Kita bahas yang pertama, sejarah Hakim Deborah. Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan yang dicatat dalam Alkitab. Ia juga seorang nabi yang memimpin bangsa Israel pada masa mereka ditindas oleh Raja Kanaan, yaitu Yabin. Panglima perangnya adalah Sisera. Deborah dipakai Tuhan untuk memberi petunjuk dan menguatkan Barak agar maju berperang. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Yang kita ambil dari Hakim-Hakim 4 dan 5. Kepemimpinan Deborah dikenal karena keberanian, hikmat, dan kedekatannya dengan Tuhan. Saya rasa dilanjut dengan Kak Waim. Silakan Kak. Adapun Deborah sebagai sang ibu bangsa yang visioner, satu-satunya hakim perempuan di Israel kuno. Ia juga seorang istri yang bijaksana. Adapun bentuk kepemimpinannya karismatik, transformatif, dan persuasif. Memimpin bangsa Israel mengalahkan Raja Kanaan, Yabin melalui panglimanya Sisera. Adapun pencapaiannya membawa kedamaian selama 40 tahun setelah kemenangan. Menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak mengenal gender. Adapun sejarah Hakim Gideon, Gideon dipanggil Tuhan saat bangsa Israel berada di bawah penindasan orang Midian. Awalnya, Gideon merasa takut dan tidak percaya diri. Bahkan ia meminta tanda dari Tuhan untuk memastikan panggilannya. Namun, Tuhan tetap memilihnya dan menyertainya. Gideon kemudian memimpin pasukan kecil untuk melawan Midian. Dan dengan pertolongan Tuhan mereka menang. Terdapat di dalam Hakim-Hakim 6-7. Gideon dikenal sebagai pemimpin yang dibentuk melalui proses iman. Adapun keraguan dari Gideon yang menjadi pahlawan, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, dia mengalami kemenangan, yaitu dia mengalahkan pasukan Midian yang jauh lebih besar dengan hanya 3.300 orang yang berani. Adapun juga dia mengalami kegagalan, membuat efod dari emas ampasan yang menjadi batu sandungannya bagi bangsanya. Gideon mengajarkan pentingnya mengatasi keraguan diri dan tetap mengenalkan Tuhan, namun juga waspada terhadap kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun sejarah Hakim Yefta,
Yefta adalah seorang yang berasal dari latar belakang sulit karena ia ditolak oleh keluarganya. Ia kemudian hidup di pembuangan sebelum akhirnya dipanggil Tuhan untuk memimpin Israel melawan Bani Amon. Tuhan memberikan kemenangan melalui Yefta dalam Hakim-Hakim 11. Namun ia juga dikenal karena nazarnya yang terburu-buru, yang membawa akibat yang menyedihkan. Kisah Yefta menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, tetapi juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Yefta pemimpin yang terbuang menjadi pahlawan. Adapun pencapaian, tragedi, dan jalan menuju kepemimpinan. Salah satunya dia berani dan tegas, namun sumpahnya yang terburu-buru menimbulkan tragedi. Adapun warisan yang ditinggalkan oleh ketiga pemimpin tadi, tiga hakim ini meninggalkan warisan yang menginspirasi generasi demi generasi. Di sini saya bagikan menjadi 3 poin dari pola kepemimpinan mereka: hakim, nabi, dan raja. Yang pertama, hakim, pemimpin militer dan pengadil. Dibangkitkan Tuhan untuk membebaskan Israel dari penindasan. Yang kedua, nabi, penyampaian firman Tuhan, memberikan bimbingan rohani dan nubuat kepada bangsa. Dan yang ketiga ada otoritas tertinggi. Meskipun bukan raja dalam arti monarki, mereka memegang otoritas tertinggi atas bangsa Israel pada masa itu. Adapun tantangan di dunia modern ini yang kita bisa ambil dari pelajaran dari para hakim tadi, ada beberapa, yaitu kesetaraan gender. Ibu Deborah membuktikan kepemimpinan perempuan lebih efektif, relevan di era kesetaraan modern. Adapun iman dan ketangguhan, Gideon mengajarkan pentingnya iman di tengah ketidakpastian, namun juga adanya bahaya kesombongan dan kebijaksanaan keputusan. Yefta mengingatkan kita akan pentingnya pertimbangan matang dalam setiap keputusan, terutama yang berdampak besar. Dan yang terakhir ada keadilan dan ketaatan. Ketiga hakim menunjukkan pentingnya keadilan dan ketaatan pada Tuhan sebagai fondasi kepemimpinan. Adapun refleksi dari ketiga hakim tersebut yang menjadi pemimpin di era kontemporer saat ini. Adapun yang pertama, integritas, menjaga kejujuran dan moralitas seperti yang dituntut dari para hakim. Yang kedua ada visi, memiliki pandangan ke depan dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Dan yang ketiga ada ketangguhan, mampu bangkit dari kegagalan dan menghadapi tantangan dengan keberanian. Dan yang keempat ada kearifan, mengambil keputusan berdasarkan hikmat ilahi dan pertimbangan yang matang. Adapun kesimpulan dari presentasi kami dari kisah Deborah, Gideon, dan Yefta bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi peta jalan kepemimpinan yang relevan untuk generasi sekarang. Dengan meladani kekuatan, mengatasi kelemahan, dan belajar dari kesalahan mereka, kita dapat menjadi pemimpin yang lebih baik di dunia modern ini. Kepemimpinan sejati selalu berakar pada iman, integritas, dan pelayanan kepada sesama.
Demikian. Ya, Izin share screen Pak dosen. silahkan.